Pertanyaan kali ini tentang malam Lailatul Qadar, Ustadz. Nggih Jadi nggih. pertanyaan saya adalah, tentang siapa yang berkesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar dan juga Mhm, waktunya, Ustadz. mhm Yang mhm. pertama dulu, Ustadz, Iya, siapa saja yang berkesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? mhm, Apakah ya, hanya orang-orang yang ketika malam Lailatul Qadar itu turun, mhm, mereka-mereka ini berkesempatan bisa menjalankan ibadah sunnah seperti sholat tarawih, tadarus, dan lain sebagainya? mhm. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang, di saat itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah karena misalkan sakit, sedang di rumah sakit, atau mungkin sedang bekerja, Ustadz, Mhm karena pekerjaan itu mhm. tidak bisa ditinggal begitu ya. Apakah mereka-mereka ini tidak berkesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kemudian yang kedua, waktunya apakah selalu di malam hari, Ustadz? Mhm. Monggo. Terima kasih Mbak Lala, Iya, ini pertanyaan ini pertanyaan kayak diberondong gitu ya. kayak di berondong, iya. Bukan kayak, memang iya Ustadz, kita berondong jenengan ya dengan pertanyaan yang Baik, bertubi-tubi Ustadz, satu yang pertama persatu. mari kita memahami tentang Lailatul Qadar dulu, ya. Baik. Jadi ayatnya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Mmm, Ila akhiril ayat. Artinya kami Allah menurunkan Al-Quran, hu itu Al-Quran, mhm, fi lailatul qadar pada malam qadar atau mhm, pada kalau di dalam bahasa Indonesia kan malam yang penuh dengan berkah. iya, Kenapa disebut malam yang penuh berkah? Karena memang di ayat yang lain itu disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. mmm, Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang berbarokah. Jadi kalau kronologinya begini, Pak. Al-Quran itu ya, disimpan oleh Allah di Lauhul Mahfud. iya, Kemudian ini menurut para ahli ulumul Quran. mhm, Kemudian dari Lauhul Mahfud itu diturunkan ke langit dunia, sama mmm, dunia atau disebut dengan Baitul Izzah. mhm, Dari Baitul Izzah itu nanti diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah selama kurang lebih 22 tahun lebih ya, iya, 22 tahun 2 bulan ada yang mengatakan begitu. Intinya ya 23 tahun lah maksimal. mmm, Nah, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu diturunkan pada suatu malam yang disebut dengan malam yang berbarokah, yakni pada ayat yang ini disebut dengan Lailatul Qadar. Qadar, Jadi langsung blek semuanya. mmm, Nah, dari Baitul Izzah kemudian diincrit-incrit, nah, sesuai mhm, dengan kebutuhan. mhm, Kalau kebutuhan tentang syariat ini diturunkan ayat ini. Tentang zakat, turunkanlah ayat mhm, zakat. Tentang mhm, sholat, turunkanlah ayat sholat. mhm, Tentang zina, turunkanlah ayat tentang zina. Itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun lebih. mmm, Tetapi yang blek secara utuh itu adalah pada malam, yaitu tadi namanya malam Lailatul Qadar Qadar, atau iya malam Ustadz, yang berbarokah. mhm, Nah, kemudian keutamaan Al-Quran yang diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah yang disebut dengan Lailatul Qadar itu juga bisa diberikan, malam yang barokah itu iya, juga bisa diberikan dan mendapatkan kesempatan ya, bagi mhm, siapapun mhm, yang kalau malam itu dia memang betul-betul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa wa taala. ta'ala, Ya. Memang kata malam itu ya dalam bahasa dalam kalender Hijriah maksud kami mhm, yang disebut malam itu ya semenjak matahari itu lingsir itu malam mhm, sampai fajar iya, subuh itu iya, malam. mmm, Ya. Kalau kita dalam waktu apa waktu waktu Indonesia Barat atau Indonesia Timur apa namanya kalender Masehi ya dengan iya, perputaran matahari mhm, jam 00 itu kan sudah dini hari. iya, Nah, betul. malam itu ya kalau waktu kan ada apa PM PM sama sama AM itu AM ya, gitu Ustadz, ya. iya, Ya, jadi kalau definisi malam menurut perhitungan kalender Komariah ya semenjak matahari terbenam sampai matahari terbit. terbit, Nah, kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya berarti semenjak matahari terbenam sampai fajar terbit. mhm, Artinya memang betul-betul malam. Nah, iya, sementara bumi kita itu kan bulat gitu ya. iya, Nah, bumi itu bulat. Terus ketika mungkin kita di Indonesia malam, sementara di New York adalah masih siang kan gitu iya, ya. iya, Nah, apakah datangnya?
Lailatul Qadar yang datang kepada siapapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkan itu secara bergilir. Sekarang misalnya Indonesia malam, oh berarti diberikan kepada orang Indonesia saja karena New York masih siang. Nah, New York nunggulah, atau begitu. Jadi kayak ada schedule-nya Ada gitu schedule ya gitu. Ustadz ya. Negara mana dulu Atau gitu. sekaligus brek gitu ya. Kalau sekaligus brek juga masalahnya ketika kita malam, yang sana siang. Ketika sana malam, kita siang karena bulatnya bentuk bumi itu Iya, tadi. iya. Gitu ya. Ya, jadi tapi intinya bahwa itu tetap pada malam hari tentunya. Nah, kapan malam hari? Ya tadi sesuai dengan definisi kami bahwa malam hari itu ya dimulai sejak matahari terbenam, ya, Iya. dimanapun kita berada. Misalnya kita sekarang udah malam, ternyata yang di Aceh masih sore gitu ya. Ya nunggu nanti gitu ya. Malaikatnya jalan dulu lah, naik pesawat dulu gitu. Iya, jadi intinya memang selalu malam Selalu malam hari. ya, Ya, malam hari. baik. Nah, kemudian berkaitan dengan siapa? Apakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya mereka yang sedang beribadah? Terus bagaimana dengan mereka yang sedang mendapatkan tugas? Apalagi tugasnya di hutan misalnya ya, Iya, kayak banyak ya, tentara gitu. banyak contoh sih Banyak sebetulnya Ustadz ya. atau orang yang shift malam gitu ya, Iya, yang lagi ngelayani di pom gitu ya. iya, mungkin seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut beberapa penjelasan asar ya, hadis juga bahwa adalah mereka yang memang malam itu bermunajat di dalam masjid kan gitu ya. Yang munajat itu artinya yang kaitannya sama iktikaf. Ya. Ya, di dalam iktikafnya apakah dia membaca Al-Quran, sholat malam, apa sajalah. Ya. Itu yang mendapatkan kesempatan lebih utama. Ya. Lantas bagaimana dengan mereka yang tidak memungkinkan untuk ke masjid? Karena mungkin lagi dinas dan lain sebagainya, ya. Atau mungkin musafir, Atau sedang di musafir kereta ya. api, atau sedang di Kita nggak mana usah begitu ya. berkecil hati ya, bahwa setiap amal perbuatan baik kita itu pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa ganjarannya, seberapa besarnya, hanya Allah yang tahu. Karena bulan puasa, faina saum, karena puasa itu li, kata Allah, itu milik wana ajazibi, hanya aku yang bisa. Jadi manusia itu nggak bisa ngitung dengan kalkulasi ya, kalkulator gitu. Kalau Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, oh berarti kalau Lailatul Qadar itu ibadahnya sama dengan sekian puluh tahun. Kalau dia zikir tidak mendapatkan Lailatul Qadar karena tidak di masjid, tidak munajat, wah dia tidak dapat. Nah, kita nggak bisa lah manusia menghitung secara matematika itu ya. Iya, Ya bisa jadi ya, dengan karena Allah itu Maha Pemurah, Allah Maha Rahman, Allah Maha Pemberi. Ya bisa jadi yang mendapatkan itu bukan karena tempatnya, tetapi karena kesungguhannya. Saya kira lebih berat loh Mbak Lala, zikir di dalam hutan yang katakanlah seperti TNI yang sedang tugas di Papua sana yang mengumpat itu, dia dalam kondisi di hutan, dalam kondisi nyawa terancam, ya kan bisa jadi suatu saat mereka kena tembak juga, tetapi masih berzikir. Nah, itu jauh lebih berat daripada yang kita di masjid dalam keadaan aman, tidak mungkin ditembak, apalagi disuguhi makanan lagi. Kalau di masjid kan berlubar makanan. Ya bisa jadi justru malah mereka dengan kegigihannya, kesungguhannya, membela agama, membela negara, justru mereka yang bisa jadi mendapatkan lebih daripada Lailatul Qadar yang didapatkan oleh mereka yang berada di dalam masjid. Nah, kita nggak bisa menjustifikasi, oh kalau di hutan tidak dapat gitu ya. Apalagi yang sekarang ini petugas kepolisian ya Ustadz yang Betul. kelihatan berjaga bahkan sampai Raya Idul Fitri. Polisi itu biasanya nggak pernah lebaran gitu. Iya. Lebarnya di jalan-jalan. Nggak pernah terawih, nggak pernah lebaran gitu ya. Karena Apakah tidak berkesempatan itu begitu? ibadah mereka di situ. Jadi Itu juga ibadah ya Ustadz ya? iya, jadi apapun yang kita lakukan, selama itu adalah perbuatan baik, annahu man amila sholihan, barang siapa beramal soleh. Amal soleh itu kan tergantung dengan kemampuan, kapasitas, profesi, kan gitu ya. Nah, kalau kita yang nggak sibuk ya memang ya lebih baik ya berzikir, astagfirullahaladzim, astagfirullah, la ilaha illallah. Tapi bagi polisi yang di depannya ada maling,
ada maling lewat, astagfirullahaladzim, ya muncul dia. Iya, Ya ibadahnya dia ya memang nyekel tidak maling logis gitu. ya, ibadahnya dalam bentuk yang berbeda begitu ya. Iya, Mhm. justru dengan nyekel maling, kemudian negara menjadi aman, ya itu Mhm. nilai ibadah yang luar Mhm. biasa. Karena di Iya. dalam hadis yang lain juga ada Rasul mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat buat manusia. Mhm. Ya, kita juga nggak bisa ibadah dengan nyaman kalau negara juga tidak aman. Mhm. Gitu. Mhm. Kalau kaum hawa Ustadz, sedang udzur Ustadz, berkesempatan Nah, tidak? betul. Kembali kepada yang saya sampaikan tadi Iya. bahwa ibadah yang diterima oleh Allah itu bukan hanya sekedar tempatnya, Mhm. tetapi bagaimana niat ikhlas tulusnya dia. Mhm. Mhm. Jadi memang di dalam fikih Syafi'i wanita uzur kan tidak boleh di dalam masjid kan Iya. begitu. Tetapi kan juga tidak melarang kalau wanita uzur berada di sekitaran masjid, di Mhm. depan masjid, atau di masjid, Di karena terasnya boleh ya teras berarti masjid Ustadz? kan juga termasuk daripada masjid kan Oh gitu. begitu. Iya, jadi Mhm. seperti masjid yang sangat luas sekali, Mhm. halaman masjid ya termasuk masjid kan begitu. Mhm. Jadi ya boleh bisa bisa saja wanita wanita haid yang berhalangan itu bisa mendapatkan kesempatan Kesempatan itu. itu ada, begitu Kesempatan ya itu Ustadz judulnya? ada, tinggal mau atau tidak. Mau atau tidak dan harus bermunajat tadi ya Ustadz syaratnya ya? Betul. Bermunajat Jadi kepada Allah. dan bentuk munajat itu kan juga beda-beda Mbak Lala. Mhm. Artinya ya kalau lagi bawa senjata ya munajatnya ya sambil Mmm. ngeker-ngeker begitu kan. Mhm. 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 Iya dalam konteks Dan yang berbeda-beda dalam Ustadz ya? konteks yang berbeda-beda. Insya Allah Allah Maha Tahu. Karena Iya. itu di dalam kondisi apapun, dalam perang dan lain sebagainya, kan tetap diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk ini Mhm. dan lain Mhm. sebagainya. Itu ya artinya bahwa dalam kondisi apapun kita itu memang disuruh untuk terus tawakal, ya, iktimat kepada Allah Subhanahu wa Oh Ta'ala. ta'ala. Dan salah satu tandanya itu orangnya jadi lebih baik ya Ustadz ya? Berubah Nah, jadi lebih baik ya Ustadz ya? baik. Untuk kita melihat apakah diri kita ini mendapat Lailatul Qadar atau tidak. Iya. Nah, kan kita nggak tahu kecuali Allah yang tahu. Betul. Karena kita nggak pernah dapat WA dari Allah, kamu dapat Iya. Lailatul Qadar gitu. Ciri-cirinya 1 apa, 2 apa gitu ya? Nggak mungkin Ustadz Iya. ya? Nah, Iya. jadi setiap orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah, Mhm. apapun bentuk kebaikan, Mhm. kalau di dalam bahasa Al-Quran disebut menjadi orang yang muttaqin atau Mhm. menjadi orang yang bertakwa. Kenapa Iya. disebut takwa atau karena memang takwa atau muttaqin jamaknya itu adalah standarisasi kebaikan seseorang. Mhm. Nah, tanda-tanda orang mendapatkan kebaikan dari Allah dalam tanda kutip, termasuk di dalamnya mendapatkan Lailatul Qadar, Iya. adalah bahwa dia pasti lebih baik. Mhm. Karena dia kan mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Mhm. Orang yang mendapatkan kebaikan dan petunjuk dari Allah pasti menjadi lebih baik. Iya. Apa saja kebaikan itu di dalam Al-Quran disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. yakni orang-orang yang suka infak baik Mhm. dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Mhm. Nah, gampangannya nek diingi wonge rada medit saiki lebih luman. Nah gitu Betul ya. gampangannya begitu. Atau Iya. kita ya aku saiki kok lebih luman ya. Mhm. Atau sekarang saya kok tambah medit ya. Kalau infak dalam keadaan, sempit dan apa tadi ya Ustadz? Lapang maupun dalam keadaan Lapang dalam sempit. keadaan sempit. Kalau lapang mungkin mudah ya, kalau yang sempit ini yang Belum susah tentu Ustadz. juga. Begitu ya? Oh begitu ya Ustadz ya? Tergantung orangnya berarti ya Ustadz ya? Kita Masya seolah-olah Allah. begini. Masya Aku Allah nek ya. duitku akeh, aku tak amal jariah sing Nah, akeh. kita tuh mikirnya gitu, gampang lah kalau yang uangnya banyak. Nah kita yang Iya. pas-pasan Itu bagaimana? kata orang yang uangnya sedikit itu. Iya, betul. Iya bagaimana Ustadz? Padahal yang punya uang banyak juga belum tentu juga. Kadang Nggih. banyak itu sing nyawang. Nggih. Kelihatannya saldonya besar, tapi Nggih. sebenarnya tanggal sekian dia harus juga cicilan juga besar juga. Pengeluarannya besar juga, Masya Allah. Iya Ustadz. Artinya Iya. dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Artinya bukan hanya sekedar sempit karena uangnya sedikit, lapang karena uangnya banyak, tidak hanya itu. Tapi menurut pemahaman saya dalam keadaan lapang ya lapang hatinya. Sempit hatinya. Sempit hatinya. Itu Begitu. yang perlu digarisbawahi. Iya. Iya baik. Karena belum tentu yang uangnya banyak juga kalau artinya nggak lapang ya tetap aja medit. Gitu ya Ustadz ya. Baik, itu yang harus digarisbawahi cukup Iya. seperti itu saja. Terima Nah, kasih.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Al Mhm. kadhiminal ghaidh artinya sing iso ngempet. Nah, kata-kata Mhm. dia emosi. Mhm. Jadi kalau dulunya dia seorang pemarah, terus setelah Ramadan ini kok dia lebih sabar, Iya, iya. lebih bisa menahan emosinya. Itu Iya. indikasi. Oh, Ya, iya. indikasi kalau dia puasanya diterima, Baik. dia mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Terus masih ada lagi ya. Terus setelah dia bisa menahan emosinya wal afina 'anil nas. Yang ketiga adalah dia menjadi orang yang mudah memberikan maaf kepada seseorang. Karena Mhm. memberikan maaf itu ketoke gampang. Iya tak Mhm. sepuro, Mhm. tapi belum tentu artinya juga. Iya, iya, iya. Iya, Ustaz. Kemudian yang keempat, ya, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalau Mhm. dia melakukan fahisyah, melakukan kemaksiatan, kejelekan, dia langsung istighfar dan Mhm. ingat kepada Ingat kepada Allah. Allah. Iya. Ketika dia ya mungkin khilaf, Mhm. disengaja, khilaf atau tidak sengaja. Khilaf yang tidak sengaja ini yang susah kita Mhm. untuk istighfar kepada Allah. Mhm. Buat contoh gampang. Kita kalau buka HP malah buka Iya. internet, Iya. yang keluar kadang-kadang yang tidak kita Iya. kehendaki. Iya. Nah, di saat itu, Betul. ya, saat itu kita istighfar atau enggak? Atau kita menikmati? Hmm. Oh, tambah apik iki, tambah apik. Dilanjutkan ternyata ya. Itu termasuk tanda-tanda kebaikan. Orang yang Hmm. mendapatkan Hmm. astagfirullahaladzim, langsung Hmm. dihapus misalnya. Hmm. Itulah wa may yaghfiru dzunuba illallah, dia yakin bahwa Allah lah yang Maha Pengampun. Jadi ciri-ciri itu kalau dia dapatkan keluar dari Ramadan kok dia yang sebelumnya dalam kategori kurang apik, setelahnya kok menjadi baik dalam artian sesuai dengan sesuai dengan kondisinya ya. Iya. Ya, karena bisa jadi orang itu mungkin dalam satu sisi hartanya banyak, Hmm. ya, dia juga mudah bersedekah. Tapi dalam Hmm. satu sisi kadang-kadang dia orang yang gengsian, tidak mudah memberikan maaf. Iya. Iya. Atau dalam satu sisi mungkin dia orang yang pemaaf tapi pelitnya minta ampun. Iya. Jadi itu harus terkumpul semuanya. Hmm. Kebaikan-kebaikannya itu harus terkumpul dalam diri seseorang. Kalau itu Hmm. terjadi, maka indikasi bahwa dia mendapatkan Lailatul Qadar atau puasanya diterima sebagai puasa yang membentuk pribadi orang yang bertakwa. Amin. Kira-kira Semoga kita begitu. semuanya demikian ya Ustaz ya. Nggih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.